pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. Nanti kita lanjutkan ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Baik, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang kedua. Nanti saudara-saudara sampai ayat 5 nanti, saya lanjut di ayat 12 lagi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Saya baca lagi ayat 12 ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, sejauh ini pembacaan firman Tuhan, teman-teman, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar tentang kemenangan atas pencobaan. Kemenangan atas pencobaan sebelumnya barangkali tidak akan begitu penting sekali bagi adik-adik, tetapi saya memberikan dulu arti daripada pencobaan itu. Kalau kita perhatikan tadi dalam kitab Yakobus, nah di sana sekaligus sebenarnya tiga yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Kalau kita perhatikan itu pencobaan. Jadi anggaplah sesuatu yang membahagiakan kalau kamu itu jatuh di dalam berbagai pencobaan. Itu sebenarnya akar katanya sama, tetapi kalau diterjemahkan itu bisa menjadi berbeda artinya. Jadi kata yang pertama itu untuk ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, itu kata yang dipakai pairamos. Kalau untuk pencobaan di dalam ayat yang ke-12 hingga ayat yang kelima, itu pairazo. Jadi itu punya arti yang berbeda. Nah, adik-adik kan mengerti arti morfologi ya. Kalau bahasa Indonesia kan bisa berubah arti kata kalau dipakai imbuhan misalnya, ya. Misalnya awalan, akhiran, ya kan? Udah pasti berubah. Itu kan morfologi. Itu kira-kira seperti itu maksudnya ini. Jadi kenapa di dalam bahasa Indonesia dipakai itu misalnya tetap pencobaan? Memang dalam semua bahasa itu ada namanya morfologinya. Jadi kalau kita pakai kata benda itu bisa menjadi berubah nanti menjadi kata sifat, ya. Kalau misalnya dikasih imbuhannya. Oke, karena kita ini sedang belajar bahasa Indonesia, jadi tata bahasa, tetapi saya mengingatkan kita. Di dalam bagian yang pertama ini kita sudah dikatakan anggaplah sebuah kebahagiaan jika engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh, kenapa? Justru kita dianggap perlu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kan dianggap baik kan? Anggaplah sebuah kebahagiaan kalau kamu ini jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, masuk di dalam pencobaan. Pencobaan yang pertama itu, yang di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima itu maksudnya adalah sesuatu untuk menguji kita, testing, mengenes kita. Sudahkah kita sampai kepada yang dimaksud Tuhan atau belum? Jadi kalau itu berarti kita harus menganggap kalau ada sesuatu datang dalam hidup kita, biasanya itu justru adalah hal yang kurang baik, yang kurang enak.
Kalau ada sesuatu yang kurang enak datang, rugi, menangis, tidak mendapatkan sesuatu, kehilangan, dan seterusnya, yang biasa kita sebut dengan kata negatif, itulah ya, bentuk-bentuk negatif, rugi, kehilangan, kehilangan pacar atau apalah namanya itu. Itu lalu biasanya kita sebut itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi bagi Tuhan, Dia katakan itu anggaplah sesuatu kebahagiaan kalau itu datang ke dalam hidupmu. Nanti. Lalu yang kedua, itu pencobaan di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat ke-15 sepertinya nampaknya bukan bentuk itu lagi ya. Bukan bentuk itu lagi. Coba perhatikan ini. Ini pertama, ini agak penting. Tetapi itu sudah berbicara tentang ada godaan. Iya. Walaupun sama dia akar katanya, ini sudahlah bentuk godaan. Ada sesuatu yang kamu lihat, nggak sengaja sih scroll, tiba-tiba datang sesuatu yang menggoda birahimu di sana ya. Kamu tadinya nggak tahu, lalu klik saja, rupanya konten yang kurang baik. Lalu algoritma nanti akan membaca karena pernah kamu buka. Tiba-tiba apa yang terjadi? Nanti akan selalu muncul demikian. Nah, bagaimanakah firman Tuhan berkata, kalau itu masih dalam bentuk pencobaan sebenarnya nggak apa-apa. Tetapi ketika itu dibuahi, ketika itu datang dibuahi oleh keinginan dan kamu lakukan, itulah menjadi dosa. Jadi sudah bisa lihat ya, ada dua ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya, dari bentuknya dulu, bentuk yang pertama itu datangnya itu seperti penderitaan. Kata-kata negatif yang saya katakan tadi. Tapi bentuk yang kedua itu datangnya untuk menggoda. Apakah kamu digoda oleh di jalan sana, kamu lewat lampu merah, udah merah langsung diterobos orang, lalu kamu udah mau kena, emosi ya, emosian kita ini, marah kita ini, ada saja. Lalu ada misalnya kamu lihat orang yang nggak pantas lah ya, gayanya juga seperti mau pamer lah. Langsung itu juga mengganggu hatimu. Itu pun adalah sebuah godaan. Jadi tanpa kamu sengaja ada sesuatu yang lewat di sekitarmu itu yang akhirnya ingin membuat kamu berdosa. Itulah bagian yang kedua itu. Semua itu sebenarnya tidak apa-apa. Itu harus kan datang di dalam hidupmu. Baik itu yang menggoda kamu akan jatuh ke dalam dosa. Baik itu penderitaan yang hadir di dalam hidupmu. Itu sebenarnya adalah masalah biasa saja. Jadi kita sudah baca, nanti kita akan bahas itu bersatu persatu. Pencobaan adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Dasar Alkitabnya tadi Yakobus 1 ayat 2, nanti kita akan baca 1 Petrus 1 ayat 6. Jadi iman diuji supaya seperti emas. Pencobaan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan proses pemurnian dan pembentukan iman. Jadi kita memerlukan sesuatu untuk membuat kita lebih baik. Seperti terapi lah, seperti obat lah. Kalau kita melihat obat, apalagi zaman dulu, ingat sekali saya itu, obat rata-rata semua pahit. Pahit. Lalu kalau anak-anak mau makan obat, biasanya kita paksa. Jadi ingat sekali saya kata-kata itu, dipokal. Dipokal, jadi karena bahasa Batak sih, cuman itu barangkali kalau di Medan itu sudah cukup familiar ya, kata pokal itu, dipokal itu begini ya. Supaya disosori nanti obatnya enak. Itulah saking tidak enaknya obat. Tetapi obat itu siapapun berkata di antara kita itu adalah sesuatu yang penting. Menderitakah? Iya, minimal pahit kan. Misalnya disuntik, itu kan sakit. Disuntik. Nah, ada barangkali yang lebih lagi. Itu terapi tertentu, misalnya itu orang-orang yang pernah patah kakinya. Lalu dalam keadaan tertentu, itu karena digips, dulu kan musim gitu ya. Sekarang saya lihat tidak digips lagi ya, sudah lebih canggih lah. Tetapi saya coba ambil yang dulu. Digips sehingga itu kakinya bisa membengkok. Yang penting itu tulangnya tersambung dulu.
Ini bahasa kedokteran tapi saya terjemahkanlah dengan bahasa-bahasa umum ya. Lalu itu bisa ototnya lah yang sudah tidak baik lagi. Nah itu kakinya biasanya itu kalau kita datang ke terapi itu dipaksa loh. Dipaksa sehingga sakit sekali. Sakit sekali. Untuk bergerak ada kadang digantung, ada kadang itu diluruskan, ada kadang itu para terapis itu karena sudah bengkok itu biasanya itu dipaksa dia keretak. Iya. Pernah dengar lihat itu ya? Ada orang yang namanya dislokasi. Jadi keluar tulang ini dari bongkolnya. Pernah lihat seperti itu? Nanti di YouTube kamu buat aja itu. Dislokasi itu. Jadi kalau itu biasanya ditarik. Wow, tapi setelah selesai dia merasa langsung bisa. Yang tadinya udah bengkok ini ya. Itu di YouTube saya lihat banyak seperti itu. Itu terkadang seperti itu memang. Ada sesuatu yang mau Tuhan buat di dalam hidup kita ini jauh lebih baik. Maka harus dibuat terapi, maka harus dikasih obat pahit, maka harus disuntik. Jadi anggaplah sesuatu yang membahagiakan. Saya dengan Kak Lucy dulu, seakan sembrononya saya waktu kita ada PI dulu ke Pahlawan, ada yang pernah ikut ke Pahlawan, kami kan jalan kaki itu dulu, jalan kaki jauh. Ya, saya kira saya masih muda, saya mau lompat, lalu retaklah kaki saya. Oh, saya harus ditandu dari daerah Penginjilan ke Medan ini ya. Nah, yang mau saya ceritakan, di kemudian itu ada terapi yang dibuat. Jadi kalau adik-adik lihat saya kalau jalan sekarang, enggak ada. Memang kalaupun bentuk kaki saya kurang sempurna, memang dari dulunya gitu. Tapi yang saya maksud, tidak ada pengaruhnya saya berjalan dengan sebelum saya retak kaki saya dan setelah diobati. Tahu mengapa? Saya ikuti semua terapinya. Ada teman saya tidak mengikuti terapi itu dengan baik, akhirnya tahu. Sekarang ini kelihatan masih jadi seperti pincang dia. Ini karena usia saja, kalau kalian ajak saya main bola masih bisa. Artinya saya tidak terpengaruh karena tak pernah kaki saya retak, enggak. Rahasianya tahu apa? Saya ikuti semua terapinya itu. Sakit memang, sakit. Saya tahu itu sakit. Tetapi itu membentuk tulang itu dengan baik. Boleh dikatakan sempurna dia. Tidak ada jadi kesulitan atau seperti pincang, ada janggal-janggal karena pernah saya retak kaki, enggak. Benar-benar saya enggak rasakan sekarang. Itu satu-satunya yang saya bisa menjelaskan kepada adik-adik, tahu apa? Saya ikuti terapinya. Maka kalau saya balik ke belakang, saya katakan, untunglah saya mengikuti terapi itu. Benar enggak? Jadi itu maksudnya ini, anggap sebuah kebahagiaan. Kalau kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, kalau ada penderitaan, ada tangis, ada rugi, ada banyak hal, jangan dia langsung dulu, kenapa ini, kenapa, jangan. Pasti ada sesuatu yang baik yang ingin Tuhan katakan kepadaku. Jadi ubah sudut pandang, coba aplikasinya kita baca bersama. Masih bisa baca ya? Tidak terlalu kecil ya? Coba 3 ya. Ubah sudut pandang dari mengapa aku dicobai menjadi apa? Apa yang Tuhan bentuk dalam diriku. Waktu saya di terapi, jangan saya katakan, kenapa di terapi sakit kali. Harusnya saya berpikir, apa ya rupanya yang akan terjadi kalau di terapi. Dokternya jelaskan. Nanti kamu tidak akan pincang, tidak akan ada sesuatu yang mengganggu, yang mengganjal. Kan banyak orang yang pernah retak kakinya, saya sih enggak istilah patah tidak, tapi ada retakan. Tetapi itu pun bisa saja kalau tidak ditangani dengan baik, tidak diikuti prosedur terapi itu, banyak orang yang tidak akhirnya sempurna berjalan. Akhirnya untunglah saya di terapi. Kok untung di terapi? Iya, saya mendapatkan hasilnya sekarang. Kalau tidak, mungkin saya pincang. Nah, apakah terapi itu enak? Enggak lah, sakit. Betul-betul sakit.
Tanyalah orang yang pernah berhubungan dengan tulang. Tulang itulah sesuatu yang paling sakit. Dari sekian banyak rasa sakit. Tapi waktu saya renungkan apa yang dikatakan dokter itu, oh iya, jadi Bapak pilih. Mau melakukan ini, disiplin melakukannya, maka saya nggak disiplin. Dikatakan sekali seminggu datang, sekali seminggu saya datang. Betul, periksanya harus cepat-cepat ya. Jadi waktu membuka dan seterusnya itu selalu ada rasa sakit lah. Selalu ada rasa sakit, tetapi waktu itu saya ikuti dengan baik. Adik-adik udah mulai bisa tangkap ya. Maka anggap. Kalau ada pergumulan dalam hidupmu, jangan langsung nangis. Lihat apa ya maksud Tuhan di sini. Udah rugi besar, udah kehilangan. Apa ya maksud Tuhan di sini. Jadi rupanya selalu saja ada dua orang. Katakanlah begini, saya selalu membuat ini di asrama karena biasanya kehidupan di asrama polisi, karena papa saya polisi, kami pernah tinggal di asrama walaupun tidak begitu lama sekali. Tetapi saya ingat-ingat waktu kecil. Rata-rata polisi-polisi apalagi berpangkat sama, itu kehidupan ekonominya rata-rata sama. Jadi kalau dulu belum televisi lah ya, tapi itu biasanya tahu ukurannya, sofanya, kursinya agak-agak mirip sama lah semua itu ya, agak-agak mirip sama. Televisi waktu itu belum ada, radionya sama. Nah ada dua anggota polisi ini terbakar rumahnya dua-duanya. Yang satu menangis, yang kedua juga menangis. Artinya apa? Mereka tidak menginginkan itu kebakaran ya. Nggak ada orang yang menginginkan kebakaran. Jadi supaya adik-adik tahu arti mengapa kita harus bersyukur atau anggaplah sebuah kebahagiaan. Tetapi langkah selanjutnya ini yang membedakan. Yang satu menggerutu dan berkata Tuhan itu tidak adil dan atau tidak sebut nama Tuhan lah. Pokoknya dia stres, dia begitu marah dan seterusnya. Tapi yang satu menengadah wajahnya kepada Tuhan. Tuhan, sedih kali aku ini, rumahku hilang. Tapi aku tahu Engkau punya maksud yang baik di sini. Beda enggak? Beda kah? Ada di antara adik-adik yang ditinggal pacar, contoh aja. Ada yang nyanyi, di tahun Haji Bataru itu. Masa Batak kali lah bang ini, enggak ada iya. Jarang tahu aku lagu-lagu bahasa Indonesia yang yang putus-putus. Jadi sorry lah adik-adik ya kalau saya buat contoh itu. Jadi di tahun Haji Bata itu tahu. Itu tahu Haji Bata itu di Parapat sana, lewat Parapat sedikit. Jadi saking tidak sukanya lah dia ditinggal, maka diambilnya cincin pertunangannya, dicampakkannya lah di tahunnya Haji Bata itu. Begitulah dia. Tapi kan ada juga ya, nggak merasa apa-apa, ya sudah kalau kamu tinggal, ya itulah mungkin maksud Tuhan. Sedihkah orang yang mengatakan yang kedua itu? Saya yakin sedih. Tetapi dia tahu bahwa kalaupun ini kuteruskan, jangan-jangan aku nanti akan masuk dalam rumah tangga, bersuamikan atau beristrikan istri yang hidupnya jahat, dan dia akan tidak pernah membahagiakan aku dalam seumur hidupku. Walaupun itu sedih, tapi dia selalu melihat maksud Tuhan di balik semua derita, di balik semua pergumulan itu. Tidak pernah aku merancang rancangan yang jelek. Tetapi rancangan apa kata Tuhan? Rancangan damai sejahtera. Coba sekali lagi pikir. Ini barang ini aja. Sebenarnya ini inti daripada khotbah kita hari ini. Kalau kita mengalami penderitaan, itu kita harus lihat di balik ini apa yang Tuhan maksudkan. Jadi paradigmanya atau cara pandangnya, lihat, jangan aduh sedih kali, mengapalah aku ini dicobai, mengapalah aku menderita, mengapalah aku diputus pacar, mengapalah aku rugi, mengapalah kehilangan, mengapalah aku ini tidak punya sesuatu yang hari ini
cara pandangnya enggak. Tuhan, apa yang Engkau maksudkan dengan hilangnya itu, dengan terbakarnya rumahku itu, dengan ditinggalkan pacarku aku. Dan ingat satu janji ini yang pasti. Tuhan katakan demikian. Aku tidak merancangkan rancangan celaka, tetapi rancangan damai sejahtera lah yang aku berikan. Maka Yakobus ini berkata, anggaplah itu sebuah kebahagiaan. Bersukacitalah kalaupun itu kamu harus menangis. Jadi bolehkah orang menangis dalam menangis tapi bersukacita? Iya. Karena cara berpikirnya, aku tahu ini aku sedih aku Tuhan itu, rumahku habis, apa yang kutabung selama ini, sofa yang kami beli dan yang lain-lain kami sudah beli, ternyata hilang dalam seketika, habis oleh api. Tapi dia mengenang-gedah kepada Tuhan. Tapi engkau berkata, tidak akan pernah engkau merancang rancangan celaka bagiku. Amin. Tolong dipraktekkan ya. Praktekkanlah. Benarkah Tuhan akan merancang kebaikan kepadamu? Lihat, janji Tuhan tidak akan pernah Dia lalaikan. Bagian yang kedua, Tuhan menyediakan jalan keluar. Sudah pasti, Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Nanti itu dasar Alkitabnya, 1 Korintus 10 ayat 13. Ia akan memberikan jalan keluar. Atau satu orang membaca itu dengan kuat dulu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Biasanya itu pelajaran berapa ini? Jaminan kedua atau ketiga? Dalam jaminan. Kelima ya? Jaminan oke. Yang ikut PA jaminan ketiga kan? Iya, seingat saya pun ketiga. Ya baik, coba baca ayat 13. Itu orang 1 Korintus 10 ayat 13. Yang kuat suaranya yang laki lah. Yang laki ya. Iya, iya. Biasanya adik-adik kelompok P yang sudah masuk sini ini kan ayat hafalan kan? Ini masuk ayat hafalan kan? Jadi dihafal ya, nanti akan ada itu. Jadi waktu datang pencobaan itu, ingatlah. Kalau saya menghafal ini barangkali tidak lagi persis, tapi masih saya ingat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan. Ketika itu sudah hampir masuk dalam kekuatan, maka Dia akan memberikan jalan keluar. Sampai sekarang saya ingat itu, saya ingat. Jadi kalau ada sesuatu, itu menjadi senjata. Oh, ini pencobaan biasa, tidak mungkin melebihi kekuatanku. Lalu Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Saya sudah lebih tua dari adik-adik. Bukan sekali, 2 kali, 10 kali saya mengalami pertolongan seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Waktu sudah mampet, sepertinya tidak ada lagi jalan. Sudah semua seperti tertutup. Tapi tangan Tuhan membuka pada saat saya sudah tidak mampu lagi. Terlalu banyak mau saya ceritain di sini yang begitu. Tapi alamilah itu. Nikmatilah itu. Bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi bagian terakhir itu tadi Bang Daniel, dia akan memberikan apa? Bagian terakhir. Hah? Iya, Dia akan memberikan jalan keluar. Amin. Amin. Itu baru menang. Tuhan tidak membiarkan kita dicoba melebihi. Jalan keluar itu sering ada. Nah, saya melanjutkan ini supaya menjadi tidak orang pasif. Oh, Tuhan akan memberikan jalan keluar, maka aku diam saja. Walaupun banyak tindakan diam itu adalah bertindak, tetapi saya mau melangkah, adik-adik mau melangkah lebih jauh. Jangan tinggal diam. Maka saya buat di sini, jalan keluar sering ada, tetapi kita harus mencarinya. Bentuk jalan keluar itu adalah firman Tuhan, Roh Kudus, komunitas.
keputusan untuk lari dari dosa. Saya langsung lanjutkan keputusan lari untuk dari dosa, tetapi saya nanti bagian yang terakhir. Tadi Putri tanya, siapa tadi pagi baca Alkitab? Siapa tadi pagi saat teduh? Saya harap tidak ada lagi di antara kita yang hadir di sini yang tidak setiap hari buka Alkitabnya. Di komunitas kita kan ada, semua udah masuk di grup kita ya. Ada Bang Nandu itu, waduh setia sekali dia. Mengirimkan kepada kita ya kan. Dulu waktu ada masih audionya, saya bilang sama Bang Nandu, Bang, nggak ada lagi audionya. Iya, udah berbayar sekarang. Iya, mereka kesulitan. Sekarang jadi YouTube dibuat ya. Tapi nggak apa-apalah. Nah, tapi dulu bayangkan, semua pelayanan-pelayanan saya orang-orang tua, orang-orang yang ngopung-ngopung baik di kampung, baik di Medan ini, ketika Bang Nando sudah kirimkan itu, saya lanjutkan hanya audio itu. Audio, jadi bisa dia dengar. Oh, setiap pagi, supaya kita semakin kuat. Inilah contoh 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau kamu hafal ini, kamu renungkan ini, tidak akan pernah lagi lupa dalam pikiranmu. Ketika pencobaan itu datang, ketika masalah itu datang, ini akan muncul. Tenang kamu Ramlan. Yang kau alami itu biasa, takkan melebihi kekuatanmu. Begitu. Kalau kamu sudah mampet, sudah tidak ada lagi kamu rasa jalan keluar, tenang saja. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Lalu kamu perlu catat itu dalam sepanjang hidupmu. Ketika sudah tidak ada lagi jalan, ketika sudah mampet, perhatikan, apakah benar Tuhan itu memberikan jalan keluar? Kalau kamu rajin mencatatnya, maka kamu akan terkagum-kagum. Buktikan saja. Jadi marilah kita bersekutu dengan firman Tuhan, berdoa, minta pertolongan dari Roh Kudus supaya Dia selalu memberikan kita jawaban. Kalau itu misalnya adalah dosa seperti yang saya katakan tadi di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 itu, di situ kan coba saya bacakan dulu ya bagi dia. Demikian firman Tuhan ya. Yakobus 1 ayat yang ke-12 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Oh, ini ada satu kata lagi yang dipakai di sini, tetapi nanti saya berikan kepada adik-adik. Saya baca ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kalau kita lihat ini, sepertinya Yakobus ingin memberikan sebuah proses kan, proses terjadinya dosa. Jadi dosa itu tidak geblek jadi, tidak. Anda mulai melihat, lalu tergiur, lalu kamu terus matamu tertuju ke seperti itu. Sama seperti Hawa, dia lihatlah buah itu, baik dan nampaknya enak untuk dimakan itu kan. Lalu dia pun mengulurkan tangannya. Ada satu cerita di dalam Perjanjian Lama yang sangat menarik. Itu Yusuf. Yusuf bukan Yusuf orang tuanya orang tua dari Yesus ya, orang tua lah kita katakan itu. Bukan. Yusuf Perjanjian Lama. Ingat ya, itu dari suku Israel, walaupun dia tidak sebenarnya cucunya dia, tetapi dia masuk dalam suku Israel. Itulah yang menyelamatkan Israel nanti waktu dia dibawa ke Mesir. Masih ingat ya? Yusuf ya? Yusuf dijual kepada Potifar. Lalu istrinya Potifar itu nampaknya Yusuf itu ganteng.
Istrinya Potifar pun pasti cantik. Dari mana abang tahu cantik istri Potifar? Itu hanya tafsir saya sih. Cuman karena waktu itu para pembesar-pembesar itu sesuka hatinya ambil yang disukai. Jadi kemungkinan sekali lah ambil yang cantik lah dia ya. Jadi wajar kalau kita berpikir bahwa istrinya Potifar cantik. Kenapa saya buat cantik? Supaya jangan Anda kira, mungkin istrinya Potifar itu pula udah kayak nenek-nenek, jadi nggak sor lagi si Yusuf. Enggak, kemungkinan sekali tidak. Jadi istri Potifar itu cantik. Tahu apa kata Alkitab istilah yang depan? Setiap hari loh. Yang laki-laki ini perhatikan, digodain sama istrinya si Potifar ini si Yusuf. Oh, barangkali si Yusuf ini nggak normal. Siapa bilang? Nanti setelah nikah dilihat punya anak-anak, ganteng lagi orang. Setiap hari dia digodain sama siapa? Istrinya Potifar. Istilah Alkitab katakan, ayo tidur, tidur siang apa? Tahu maksudnya ya? Dia mengajak untuk melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Tapi apa kata Alkitab? Setiap hari Yusuf melawan dan tidak mau. Suatu ketika, nampaknya ini istri Potifar ini sudah nggak tahan lagi. Maka disuruhlah Yusuf masuk ke kamarnya. Dan biasanya laki-laki yang ingin memperkosa perempuan. Tapi kali ini akan terbalik. Iya, baca Alkitab begitu kok. Iya. Apa yang dilakukan Yusuf? Ada yang ingat? Lari. Enggak dia biarkan. Dia kok yang ngajak-ngajak. Enggak dia pakai istilah, mana ada buaya nolak bangkai. Tapi dia tahu ini dosa. Aku berdosa kepada Tuhan. Saya tidak selalu saya katakan kamu cari-cari itu akses internet itu untuk hal-hal yang tidak baik. Katakanlah yang porno. Barangkali tidak. Mungkin saja tidak. Tapi dari apa istilahnya spam ya, spam masuk tanpa kamu undang. Kan ada itu. Tanpa kamu undang bisa saja. Nah, sekarang bagaimana sikapmu kalau menurut Yusuf itu? Coba kita diskusikan. Yang benar sikapmu bagaimana? Lari. Bukan justru klik. Itu adalah persoalan kita sekarang ini. Adik-adik. Jadi Anda harus lari dari situ. Tidak bisa lagi kita katakan, aku nggak ada kok searching tentang hal itu. Tidak, muncul. Kamu buka misalnya sosial media, mau kamu buka YouTube, kamu buka yang lain-lain. Itu bisa bermunculan. Apalagi pernah kamu buka, algoritmanya akan membaca itu. Hari ini kita dikatakan, jangan biarkan. Kamu harus lari, sama seperti Yusuf. Karena Yusuf lari, tahu konsekuensinya apa? Di penjara dia loh, 2 tahun. Yusuf itu di penjara karena itu. Akhirnya istri Potifar memfitnah dia. Dia ingin memperkosa aku katanya. Lihatlah ini jumbar bajunya, padahal yang ditariknya ya kan. Waktu Yusuf lari, ditariknya itu jumbar bajunya si Yusuf. Yusuf akhirnya apa? Di penjara. Sekiranya diam-diam Yusuf ya. Kan enggak di penjara dia kan? Sekiranya diam-diam Yusuf di penjara enggak? Enggak. Apalagi laki-laki. Mana ada buaya nolak bangkai katanya kan? Tahu siapa yang undang-undang? Siapa? Istrinya Potifar. Tetapi dia lari. Ini yang mau saya katakan. Adik-adik harus berani, harus ketat, harus kamu buat dalam pikiranmu. Oh, ini adalah dosa. Dan Yusuf memang menjawab istri Potifar. Semua di dalam rumah ini sudah diserahkan untuk kukuasai. Kecuali kau. Aku bukan berdosa kepadamu, aku berdosa kepada Tuhan. Maka dia lari.
Barangkali saya sudah berbicara tentang dosa seksual. Adakah dosa-dosa yang lain? Iya. Dosa-dosa keinginanmu, keinginan marahmu. Seperti yang saya katakan tadi, ada saja orang yang menjengkelkan. Yang kemungkinan sekali akan mengundang emosi, mengundang marahmu, mengundang engkau untuk berkelahi, mengundang engkau untuk tidak berbuat hal yang baik. Yang laki-laki saya mau ingatkan kamu. Itu sering sekali mengalah untuk menghindarkan kita dari dosa. Emang siapa dia? Udah mainkan aja. So, hebat itu. Yusuf tidak memilih jalan itu. Udah, itu adalah kebodohannya. Saya tidak akan ambil langkah itu. Ya, yang laki-laki ya. Abang-abangku di sini. Itu akan banyak menolongmu dari masalah. Banyak orang terjerembab di dalam masalah yang tadinya kecil, akhirnya karena emosional bisa menjadi sangat-sangat tidak terkendali lagi. Kamu harus menahan diri. Ingat Yusuf. Yusuf kok yang digodain? Kalau dalam bentuk yang tadi emosional, dia kok yang mau mulai. So hebat dia itu. Emang siapa? Kalau kamu lihat Yusuf, kamu pun akan berkata, iya, Yusuf kok yang digoda-goda? Perempuan lagi yang menggoda laki-laki. Dalam hal ini kamu harus berkata, iya. Emosiku pun kadang ada orang lain yang membuat saya harus menjadi berantem dengan dia. Rupanya tidak harus saya layani selalu begitu. Anda barangkali akan dikatakan, pengecut kau, tidak masalah. Tuhan tahu apa yang dalam isi hati. Kamu harus menahan diri di dalam banyak hal. Itu ya keputusan untuk lari dari dosa. Coba kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus waktu dicobai di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, 3 kali dia dicobai. 3 kali dicobai. Saya melihat menariknya, Yesus selalu pakai Alkitab. Istilah yang dia pakai ada tertulis. Itu maksudnya Alkitab. Di bawah kebumbungan bait suci, jatuhkanlah dirimu, nanti malaikat-malaikat akan menatang engkau. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pertama-tama, buatlah batu ini menjadi roti. Karena Yesus lapar loh, 40 hari kan puasa. Yesus dikatakan, buatlah batu ini menjadi roti. Karena itu suruhan iblis. Yesus menjawab dia, ada tertulis manusia tidak hidup oleh karena roti saja, tetapi oleh karena firman Tuhan. Semua dijawabnya. Waktu iblis berkata, lihatlah semua ini akan kuberikan kepadamu. Maksudnya ditunjukkanlah itu seluruh kekayaan dunia ini. Tetapi sembahlah aku. Yesus berkata, yang harus kita sembah hanya satu, Allah saja. Ada tertulis. 3 kali dia dicobai, maka jawabnya ada tertulis. Ini membawa kita kepada hal yang praktis. Setiap pencobaan, mau itu penderitaan, mau godaan yang ingin mengajak kamu berdosa, kamu harus jawab itu dengan firman Tuhan. Maka saya mengatakan ini, firman Tuhan sebagai senjata. Mulailah hafalkan ayat respon, misalnya Mazmur Filipi. Boleh ya? Ini yayasan kita ini, itu sebenarnya kekuatan kita dari dulu. Maka bahan-bahan PA kita pun selalu kita buat itu ada bacaan dan hafalan. Tanya Bang Firman, saya suruh dia menghafal. Walaupun nanti banyak lupanya, tetapi secara garis besar dia. Iya Bang ya. Sampai sekarang kalau kami PA, dia bangga sekali PA, maka dia foto kan dibuatnya itu. Kami lagi baru PA. Mantap Bang. Sekarang kita harus menerapkan ini lagi. Suruh hafal. Misalnya 1 minggu, itu proyek ketaatannya. Karena bagaimana Yesus
selalu menjawab persoalan, dia katakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kita pun harus menjawab masalah yang terjadi. Oh, rupanya firman Tuhan enggak seperti itu. Firman Tuhan seperti ini, ada tertulis. Jadi coba menghafal, ya, hafal tentu dimengerti dulu. Biasanya itu karena sudah dalam bahasa Indonesia, gampang lah kita mengerti. Misalnya yang tadi ya, 1 Korintus 10 ayat 13 tadi ya kan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Nanti kalau sudah pada apa, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Oh, datanglah pencobaan. Langsung keluar itu. Jadi mulai apa? Mulai apa? Menghafal. Jangan kalian kira menghafal ayat firman Tuhan itu hanya miliknya anak sekolah minggu. Oh enggak. Baca Alkitab, srek. Gimana? Gimana teh? Nah. Kubuka Alkitab, srek. Lalu ku baca. Sekarang tambah ya. Dan ku hafal. Enggak ada tadi kan? Enggak ada ya? Hafal. Baik itu menghafal Alkitab dulu. Baik. Saya ingatkan kalian, itu akan menolong kamu di dalam banyak hal. Nampaknya sepele, tetapi ini budaya ini kita masih harus teruskan. Amin. Boleh. Amin. Iya, hafal. Aku harus menghafal 1 ayat. Nah, enteng sekali lah itu. Dalam seminggu itu terlalu gampang lah itu. Ini anak-anak di sini aja masih bisa itu. Yang TK atau yang kelas 1 SD itu Kak Afnita suruh itu karya-karya mereka itu bisa kok. Membangun iman yang kuat, hidup dalam firman, terus hidup dalam doa. Saya langkai aja nomor 1. Nomor 2, kalau pagi hari, apa sih yang kita lakukan? Update status dulu. Iya. Beritahu kepada dunia ini, sang putri sudah bangun pagi. Supaya semua tahu, ya kan? Enggak, saya mau mengatakan begini. Ambillah Alkitabmu atau sekarang ini sudah jauh lebih gampang kita pakai gadget kita ini. Duduk dulu, merenung, berdoa. Baca firman Tuhan, lalu evaluasi. Setiap hari, iya. Saya ini belajar Alkitab, dan saya tidak sedang menyombongkan. Saya serius. Walaupun saya sekarang ambil tindak lanjut ke yang lebih tinggi, dosen saya, direktur saya sering sekali telepon saya, diskusi loh. Ini dimakan di YouTube ini kan, beliau bisa baca, dengar itu. Iya, karena apa? Saya serius. Yang saya ingin katakan, saya belajar Alkitab ini sudah lama. Dan saya merenungkannya, mendalaminya. Jangan kalian kira sombong ya. Jangan kalian lah dulu saya bandingkan. Mungkin itu sangat pantas. Saya lebih dalam lah. Karena memang secara formal saya kan belajar Alkitab. Tapi apa yang mau saya katakan? Saya selalu sediakan diri saya setiap hari untuk membaca sekian ayat saja, lalu merenungkannya, lalu berdoa. Apakah saya sedang ingin menyelidiki, ingin mengetahuinya? Itu bagian kecil saja. Karena di luar itu Bible reading saya, pendalaman Alkitab saya, itu juga saya lakukan. Tetapi pagi hari itu saya ingin merenung dalam dengan ayat itu. Tuhan ingin berbicara kepada saya. Bisa kayak itu adik-adik nikmati? Sangat. Tapi kamu harus setia menyediakan waktumu. Jangan langsung direpotkan yang lain.
Kadang dalam hal ini, iya bang gimana, repot kali kami di rumah, sudah itu langsung nanti ke kampus. Maka kalau saya buat kata 5 menit nanti di sini, sebenarnya itu minimal lah. Saya hanya ingin mengerti kepada orang-orang yang sangat sibuk. Masa sih 5 ke 10 menit gak ada waktumu? Coba aturlah. Kalau kamu bangun pagi jam 6, biasanya jam 6. Lalu seperti yang kamu katakan itu tidak ada lagi waktu untuk saat teduh. Karena sudah akan repot ini, membantu mama. Kenapa tidak bangun jam 6 kurang 10? Ngerti maksud saya? Jadi jangan alasan. Ya bangunlah. Oh kami bang biasanya 5:30 kami. Kenapa nggak bangun jam 5? Nggak bisa bangun jam 5? Bisa dong. Kenapa? Kamu sih masih scroll terus, sudah jam 12 juga nggak tidur. Maka aturlah waktunya, jam 10 kayak jam 11 sudah tidur. Nggak bisa bang, harus kulihat dulu semua status teman-temanku, harus kujawab dulu, harus ku like dulu. Itu masa lalu. Dan itu yang membuat kamu tidak bisa berkembang. Apa yang saya ingin katakan itu? Tidak ada alasan untuk tidak kamu bersatu teduh setiap hari. Hidup dalam persekutuan. Komunitas memberi dukungan akuntabilitas dan jalan keluar praktis saat tergoda. Ini tempat kita saling menguatkan. Kalau kamu pas tergoda, pas mengalami masalah, dua-duanya itu ya, digoda oleh dosa atau mengalami masalah berat, lalu kamu pergi ke tempat yang tidak cocok untuk mengatasi masalahmu, justru kamu akan semakin terjerumus. Bukankah orang-orang yang masuk narkoba dan minuman keras itu dimulai dengan masalah berat dalam hidupnya, lalu ditawarkan, udahlah lupakanlah itu, minum dulu. Nah, kasih narkoba, ya enak ya. Jadi sepertinya masalah ini memang lalu kalau kita ini, maka Anda akan terjebak. Maka tempat yang paling kondusif, yang paling mungkin membuat kamu. Saya selalu katakan itu, ada orang yang bermasalah dalam hidupnya. Saya selalu tahan di sini. Tempatmu adalah ini yang terbaik. Tanya adik-adik, saya selalu katakan itu. Kalau ada masalah dalam hidupmu, jangan justru lari dari sini. Mungkin kamu belum, aku merasa tidak enak lah dengan mereka. Aku merasa jauh kali lah hidupku dengan mereka. Justru saat itu kamu harus tetap bersekutu di sini. Mengerti maksud saya? Kadang kita merasa aku nggak cocok lah di situ. Aku berdosa kali, aku banyak kali yang belum bisa kulakukan. Hari ini saya mau mengatakan, Anda justru membutuhkan dukungan komunitas yang sehat seperti ini. Bertahanlah, disitulah kamu dibentuk, disitulah kamu bisa kuat. Jangan pernah meninggalkan pertemuan ibadahmu, kata kitab Ibrani itu, seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi justru semakin giatlah, semakin giat. Saya tahu kamu sebagai anak muda banyak pergumulan, banyak masalah, banyak godaan dalam hidup. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah seperti ini. Praktik harian, saya sudah katakan tadi, jadwalkan baca Alkitab 5-10 menit, buat waktu 2 tetap, yang susah, buat remindernya ya. Tapi ada juga yang buat gini, awal udah bangun, dia gak bangun. Pernah kalian alami seperti itu? Kuat sekali remindernya, tapi dia gak bangun-bangun. Nah lebih kuat barangkali 3 buat pas. Tetapi jauh lebih baik kamu atur waktu tidurmu itu. Saya selalu ingin mengatakan kepada adik-adik, janganlah tidur lagi di atas jam 11. Karena ini saya lihat udah budaya yang sangat-sangat sulit dirubah bagi kalian. Itu gak sehat. Saya mau bicara kesehatan kah?
Tapi walaupun saya lebih banyak sekarang bicara tentang imanmu dulu, tapi untuk kesehatan tidak baik. Selesaikan aja. Jadi jauh lebih baik kamu cepat bangun. Itu jauh lebih baik, sehat. Dan kalau itu bisa kamu lakukan, jam berapa misalnya? 5:30, 5:30, bersaat teduh 10-15 menit, atau pada pemula 5-10 menit. Duduklah, berdoa, baca firman Tuhan, tidak usah panjang-panjang. Renungkan firman Tuhan itu sampai meresap dalam hati. Terlibat dalam kelompok kecil mingguan untuk berbagi dan berdoa. Ini adalah salah satu. Tetapi masuk dalam kelompok-kelompok kecil, adik-adik yang belum, masuklah. Di sini kita akan berdiskusi. Rupanya kakak-kakakmu pun yang membimbing kamu punya pergumulan juga seperti kamu. Misalnya susah mengatur waktu. Nah, waktu kamu saling berdiskusi, disitulah ketemu, oh begini ya. Jadi bagi adik-adik yang belum masuk kelompok kecil harus masuk. Menghadapi langkah praktis, segera hentikan, jangan biarkan pemikiran berputar-putar, ya. Seperti Yusuf. Kan Yusuf kan nggak kasih Rex ya. Cuman ya, cantik juga ya. Udahlah katanya, jadi juga dosa ya kan. Tapi apa? Lari, jangan putar-putar. Misalnya udah mulai agak-agak datang godaan itu, sudah, aku harus meninggalkannya. Lari. Ucapkan firman Tuhan sama seperti Yesus, ada tertulis. Sebagai respon langsung, gunakan ayat yang sudah kamu hafal. Ini sepertinya seperti psikologis ya. Tapi saya yakin enggak, firman Tuhan itu akan mempengaruhi kamu. Waktu kamu bacakan, oh ya, kamu harus menjaga hidupku kudus dalam Tuhan. Coba ucapkan itu. Kalau ada orang yang memancing emosimu, jangankan seperti ini, orang yang menganiaya aku pun harus kukasihi. Yesus berkata, kasihilah orang yang menganiaya kamu. Coba sebutkan. Cari dukungan. Kakak rohani kah? Evaluasi dan belajar, ini penting. Ketika kamu jatuh di dalam dosa, evaluasi, apa penyebabnya ya? Oh, udah tahu aku. Kubiarkan tadi ini. Kalau misalnya ada sesuatu yang membuat kamu sedih dan berlama-lama sedihnya, terus apa penyebabnya ya? Sering sekali teman-teman, iya saat teduhku sekarang ini nggak teratur. Banyak sekali ya. Waktu kami buat evaluasi dulu, sering sekali ketemunya di situ. Iya, memang saat teduhku beberapa waktu ini nggak bagus. Jadi gampang emosian dan seterusnya. Yang penting kamu harus menemukan apa penyebabnya kamu selalu kalah. Buat evaluasi. Penutup, pencobaan pasti hadir. Itu memang baik ya kan? Anggaplah sebuah kebahagiaan kan? Lalu Tuhan menyediakan jalan keluar. Dan melalui Kristus kita pasti menang. Hidup rohani memerlukan disiplin, firman, doa, dan persekutuan. Ingat ya, firman Tuhan, doa, tetapi perlu didukung oleh persekutuan seperti itu. Jadi kalau hari ini menang atas pencobaan, benarlah kita akan menang dalam pencobaan. Amin. Mari kita berdoa.